Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam. Wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan belajar ayat ke-21 dari surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Andaikan atau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada jabal, kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihatnya, melihat gunung itu tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka tafakur, agar mereka berpikir. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang sangat menyentuh hati kita selaku manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam ayat ini tentang sebuah perumpamaan. Dan hadirin rahimakumullah, perumpamaan itu sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita jadikan renungan, karena dia menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Yang dimaksud dengan darbul amsal nadribuha wa tilkal amsal nadribuha linnas ini, perumpamaan itu adalah upaya untuk menjelaskan sesuatu yang biasanya abstrak, menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak bisa kita lihat langsung, dengan sesuatu yang konkret, dengan sesuatu yang kelihatan, agar sesuatu yang tak terlihat itu menjadi jelas seperti apa perumpamaannya, seperti apa perumpamaannya. Nah, ini penting agar kita memahami betul hakikat yang hendak kita pelajari. Sebelum kita belajar tentang ayat ini, contohnya adalah ketika Allah
ingin menggambarkan tentang kekuatan la ilaha illallah, ya. Ketika Allah ingin menggambarkan kekuatan la ilaha illallah dalam kehidupan manusia, ya, Allah membuat perumpamaan bahwa eh, kalimat la ilaha illallah sebut dengan kalimatun thayyibah, ya. Kalimatun thayyibah, la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, pohon yang baik. Kata Allah, seperti apa dia? Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Akarnya sangat kokoh, kemudian batangnya, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahini bi'izni rabbiha, yang dia bisa memberikan buah setiap masa dengan izin Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa la ilaha illallah itu, kalau sampai masuk mengakar, masuk ke dalam hati kita dengan sebaik-baiknya, atau itu nggak mungkin bisa dicabut lagi. Seperti pohon yang memiliki akar yang sangat kokoh, diterpa oleh angin sekencang apapun, dia tidak akan tercerabut. Begitulah kekuatan la ilaha illallah. Nah, kita sulit untuk memahami kekuatan la ilaha illallah kalau digambarkan begitu saja. Tapi ketika digambarkan dengan sesuatu yang konkret, yaitu pohon, sesuatu yang bisa kita lihat sehari-hari, kekuatannya menjadi mudah untuk kita pahami. Nah, itu maksud daripada darbul masal, membuat perumpamaan, agar sesuatu yang tidak kelihatan, yang yang eh, yang eh, yang abstrak menjadi mudah untuk kita pahami. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang khasyatullah, ya, tentang khasyatullah, tentang bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nggak mungkin kita bisa gambarkan rasa takut itu dengan kata-kata biasa, agak susah kita menggambarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu Allah ingin menggambarkan juga tentang bagaimana hati yang keras, ya. Bagaimana kerasnya hati, kan susah kita untuk menggambarkan hati keras itu kayak apa, ya. Hati keras itu kayak apa? Eh, hmm. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin buat perumpamaan di sini. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan di sini dengan dengan gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini, ya. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabal, kepada gunung. Nah, kita ketika mau belajar perumpamaan, maka kita pahami dulu gunung. Kemarin ketika perjalanan dari Pontianak ke Kapuas Sulu, itu Sibau, lewat jalan darat, lalu melewati Bukit Kelam, sengaja saya foto dan buat videonya. Eh, ingin tadabbur makna ayat ini, ya. Ingin tadabbur makna ayat ini. Karena eh, ada yang mengatakan bahwa Bukit Kelam itu adalah bukit, ya, batu yang onggokan batu itu yang yang monolitik, ya, yang terbesar di dunia. Eh, itu Bukit Kelam. Nah, coba kita bayangkan aja satu gunung lah, gunung batu yang sangat kokoh kayak begitu, yang eh, begitu besar, begitu kokoh, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu. Eh, lalu
Allah menggambarkan, andaikan gunung dengan eh, kerasnya, dengan sifat yang sangat keras dan kokoh itu turun kepadanya Al-Quran, ya. Tapi Allah menggunakan kata lau. Lau di sini artinya memang bukan untuk sebenarnya, ya. Jadi lau ini bukan untuk sebenarnya. Eh, kata lau ini eh, tujuannya adalah untuk menggambarkan seandainya. Ya, untuk menggambarkan kata-kata seandainya. Ini tamsil, ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita. Seandainya, bukan kejadian yang sebenarnya. Karena namanya kalau bahasa Arabnya ala sabilil fardi wa takdir, ya. Andaikan, ya, seperti itu, ya. Andaikan seperti itu kami turunkan Al-Quran, ya, kepada gunung. Gunung di sini betul-betul, ya, gunung yang sebenarnya, hakikat gunung, ya, hakikat gunung yang memiliki, ya, sifat yang secara umum tinggi, ya, kemudian kokoh, ya, eh, itu yang mesti yang masuk di sini. La ra'aitahu, engkau pasti akan melihatnya, wahai orang-orang yang berakal, ya, wahai orang-orang yang berakal, gunung itu, ya, yang sangat kokoh itu, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya Al-Qur'an tadi, karena dia bukan yang sebenarnya, hanya perumpamaan, eh, karena gunung tidak untuk diturunkan Al-Quran. Allah amanahkan Al-Quran ini kepada manusia. Ya. Nah, andaikan gunung yang dipilih kata Allah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala juga untuk diturunkan Al-Quran, pasti mereka atau dia, gunung itu akan khasyian, akan tunduk, ya, akan tunduk, khasyian, mutasaddian, dan hancur lebur, ya, eh, terpecah belah, hancur lebur min khasyatillah, ya, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita mau pelajari, ya. Yang kita mau pelajari adalah betapa eh, kuatnya Al-Qur'an, ya. Betapa kuatnya Al-Qur'an, pengaruh Al-Qur'an terhadap makhluk, ya, terhadap makhluk. Eh, Sekeras apapun hati eh, makhluk, ketika sudah disentuh dengan Al-Quran, maka dia akan hancur lebur, tunduk dengan Al-Quran, dengan perintah Al-Quran, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eh, jadi dengan khasyatullah ini barang eh, likamali ta'thirihi fil qulub, karena kesempurnaan pengaruh Al-Quran itu ke dalam hati. Ya. Dalam tafsir Sa'di dikatakan, fa inna mawa'idul Quran a'zam al-mawa'id alal itlaq. Karena mau'izah Al-Quran itu adalah mau'izah paling besar, mau'izah paling agung, mau'izah paling kuat yang ada di muka bumi ini, diturunkan oleh Allah untuk mendapat memberikan mau'izah kepada manusia, berikan pelajaran, memberikan peringatan kepada manusia. Al-Quran itu adalah sarana yang paling kuat, ya, yang paling utama. Eh, wa awamiruhu wa nawahihi muhtawiyatu al hikam wal masalih al makruna biha.
Kemudian perintahnya, larangannya, ya, itu mengandung hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan yang selalu ya, selalu tersambung dengan perintah dan larangan. Jadi semua perintah ada kemaslahatan untuk kita, semua larangan itu ada kemaslahatan untuk kita. Jadi kalau Allah turunkan Al-Quran eh, kepada gunung, dia akan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menggambarkan tentang manusia. Karena tujuan Al-Quran turun adalah diturunkan untuk manusia. Hudal linnas. Ya. Dia adalah hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi ya, unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dia untuk kita. Tapi kita perlu sekali untuk merenungkan, tafakur untuk diri kita sendiri. Sekarang kalau kita baca Quran, hati kita yang sangat-sangat lembut, ya, kecil, ya, yang terdapat di dalam diri kita ini, eh, ada getarannya enggak? Ada rasa tidak ketika baca Al-Quran itu? Ya, ketika baca Al-Quran itu, ya, jangankan hancur lebur karena takut kepada Allah gitu ya. Dia suasana hati itu ada nggak kena kira-kira ya, ketika baca ayat itu. Nah ini yang mau kita apa namanya mau kita renungkan dari ayat seperti ini. Mau kita renungkan eh, karena eh, kalau kita bisa mendapatkan hal ini ya maka eh, kita insya Allah akan menjadi salah satu ya, mendapatkan salah satu ciri dari kesempurnaan iman. Ya, jadi kesempurnaan iman itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Ya. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Sungguhnya orang mukmin yang sebenar-benarnya itu adalah ya, apabila diingatkan Allah, sebut nama Allah, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatum imana. Akan bertambah untuk mereka keimanan. Nah, jadi ada ada suasana di situ yang hati kita kalau ya, bisa tambat dengan satu ayat, nggak bisa kemana-mana. Kalau kita lagi renungkan begitu, dapat maknanya, itu Masya Allah ya, mahalnya luar biasa. Ya. Itu ilmu yang sangat mahal, suasana hati yang sangat mahal. Ya. Kalau kita baca ayat, lalu suasana batin kita setelah memahami ayat tersebut, lalu muncul suasana khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suasana itu ada suasana yang sangat mahal. Nah, itu Allah ingin gambarkan kepada kita tentang gunung yang sangat kuat. Maka suasana hati manusia ada yang lebih keras dibandingkan batu. Ya. Jadi ada yang lebih keras dibandingkan batu. Kalau dibandingkan gunung. Ya. Nah ini kan berat, suasana kondisinya berat. Ya. Eh, ada saya dengarkan ceramah tentang hal ini ya dari orang-orang ya, ulama-ulama dunia.
ketika menafsirkan ayat ini, tanyaannya, kita gimana ya? Kita gimana? Apakah ada pengaruh hati buat kita, dan dia menangis? Ya, beliau menangis karena ya, kerasnya hati kadang-kadang membuat tidak ada sedikit pun apa yang kita baca itu ya mengetuk hati. Ya, tidak ada sedikit pun apa yang kita baca mengetuk hati. Dan suasana ini jangan sampai Al-Quran yang kita baca digambarkan oleh Rasulullah hanya tidak melampaui kerongkongan, ya, tidak melampaui kerongkongan. Kan kalau kita baca Al-Quran, makharijul huruf itu kan dari kerongkongan yang paling bawah ini, ya, paling ujung ini ya, aksol halak ini, ya, sampai ke bibir itu makhraj, ya. Jadi kalau kita sekedar baca, tugas membaca itu dari eh, pangkal kerongkongan ini paling ujung, paling jauh sampai ke bibir saja. Itu yang dimaksud dengan membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongan. Ya. Nah, seharusnya dia masuk ke bawah lagi, yaitu ke dalam hati. Ya, ke dalam hati. Nah, suasana hati itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul ketika kita tahajud, namanya baca ayat tentang nikmat, eh, tentang nikmat Allah, tentang surga. Berhenti dulu, kita bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kenikmatan itu. Lewat ayat-ayat azab kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan daripada azab. Nah, itu contoh beliau ketika beliau melaksanakan sholat tahajud, baca ayat yang panjang, kemudian berlalu ayat-ayat seperti itu, beliau langsung menyelinginya dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu suasana bagaimana Al-Qur'an itu bisa masuk dan bisa terpengaruh. Dan ini perlu memang eh, hal-hal yang kita perlu renungkan kenapa. Tapi yang jelas memang ada dua. Bagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa penyakit kita itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit jahal, ya, maradus syubuhat, penyakit syubuhat. Yang kedua adalah maradus syahwat, penyakit syahwat. Ya. Kedua-duanya menghalangi kita untuk bisa tadabbur Al-Quran, tafakkur. Kalau kita punya penyakit syubhat, tidak tahu, memang kita bagaimana mau bisa merenungkannya, ya. Bagaimana kita bisa untuk merenungkannya. Maka salah satu di antara alat bantunya adalah ada terjemahan. Salah satu alat bantunya adalah ada tafsir. Atau kita belajar seperti ini. Nah, sebelum kita baca untuk sholat, umpamanya sholat tahajud, kita mau baca surah apa, kita rencanakan dulu. Ya, lalu kita baca dulu terjemahannya. Kalau sempat kita baca tafsirnya, itu lebih membantu kita untuk bisa lebih khusyuk, lebih merasakan apa yang kita baca itu nanti mengena ke dalam hati kita. Nah, hadirin sekalian, yang kedua penyakit syahwat. Nah, syahwat ini juga dosa, kemudian keinginan hawa nafsu, sehingga tertutupi apa yang dia ketahui itu nggak juga bisa tembus, ya, tertutupi juga, nggak bisa tembus juga untuk memahami, meskipun dia secara ilmu dia dapat, dia punya, tapi karena syahwatnya, dosanya, kemudian nafsunya, akhirnya apa yang dia baca pun tidak bisa untuk masuk ke dalam suasana hatinya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ya. Demikianlah perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Bayangkan coba kita lihat ayatnya, ya.
misal itu kan amsal, perumpamaan, atau bahasa kita metafora. Allah menyebutnya, atau bahasa Arab bukan menyebut perumpamaan itu dengan dorbul masal. Nadribu halinnas. Kami buat untuk manusia. Tapi kalau kita mau lihat dalam sehari-hari, doroba itu mukul, ya. Arti doroba, ya beribu itu artinya mukul. Mukul apa? Mukul itu kalau kita mukul pasti akan terasa kena itu, gitu ya. Kena pukulan kita itu kena, dan ya kadang-kadang kalau dengan semakin kuat pukulannya maka semakin terasa ya, di orang yang dipukul. Nah, perumpamaan ini harusnya mukul kita sehingga hati kita tuh kena gitu. Terasa betul baca ayat, perumpamaan kayak begitu, ngena ke kita ya. Jadi eh, kalau bahasa bahasa kita apa istilahnya, eh, merasa eh, merasa kalau disindir merasa itu terasa terasa gitu. Udah terasa itu ya berarti ya kena lah, terkena gitu ya, kena itunya suasana itu ya. Nah, Allah menyebut perumpamaan itu dengan pukulan yang harus masuk ke dalam suasana hati. Nah, ya Allah banyak sekali buat perumpamaan dalam Al-Quran, itu banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak dalam rangka untuk mukul hati kita supaya dia merasa ya, merasa merasa dialah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Nah, kemudian Allah menyebut eh, tujuan kita mempelajari ayat ini, mempelajari perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka berpikir, tafakkur. Nah, tafakkur ini dikatakan oleh tafsir dan tafsir Sa'di, at-tafakkur adalah yaftah lil abdi khazainal ilmi. Tafakkur itu adalah kunci untuk membuka gudang ilmu. Ya. Tafakkur itu adalah kunci untuk membuka gudang ilmu. Nah, eh, ilmu di muka bumi, ilmu dalam Al-Quran, ilmu di ayat-ayat yang terpampang banyak sekali. Tapi kalau orang malas mikir, ya, nggak mau menggunakan metode-metode penelitian untuk dia merenungkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran atau yang terkandung di dalam yang terdapat di alam ini, nggak ketemu ilmu-ilmu itu. Ilmu itu adalah karena hasil daripada tafakur yang panjang, ya. Tafakur yang panjang maka menghasilkan eh, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, tafakur yang paling utama adalah kita hendak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam atau di alam semesta ini. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi, dan kita juga diminta untuk tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan eh, kita dengan baca ayat ini, merenungkan ayat ini, hadirin rahimakumullah, mau belajar dan melatih diri. Semua kita sama ya. Eh, Baik yang belum tahu maknanya maupun dia sudah tahu maknanya. Kadang-kadang nggak kena ya, kecuali betul-betul kita renungkan. Nah, kalau kita lagi suasananya betul-betul merasakan makna bacaan kita, maka suasana hati itu betul-betul dapat, dan dapatnya itu rasanya kita tuh punya bekal untuk sehari itu hidup, menjalani hidup, rasanya dapat dapat dengan bekal bacaan itu gitu. Nah, bisa jangan-jangan tidak sehari, lebih daripada sehari. Ya, kalau kita membaca. Nah, mudah-mudahan ya, contohnya sajalah yang paling dekat. Surah Al-Fatihah kan,
Nggak selamanya kita baca surah Al-Fatihah 7 ayat itu kena semua saat kita baca gitu, suasana hati kita itu. Padahal kita tahu terjemahannya, kita terjemahannya. Kemudian gimana nanti aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi itu, ya, merenungkan makna saya kadang-kadang nggak dapat ya, setiap ayat. Tapi kalau dapat, masya Allah, Al-Fatihah sendiri pun ya, punya ya, suasana yang harus kita hidupkan terus, sehingga latih terus, sehingga kita dapatkan tadabburnya, sehingga suasana kita, hati kita menjadi betul-betul suasana hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perenungan ayat tersebut. Hari ini kita cukupkan satu ayat saja ya, karena berikutnya kita akan belajar tentang mengenal Allah. Ya, mudah-mudahan dengan berikutnya itu salah satu sarana kita untuk takut dengan Allah adalah kita kenal dengan Allah lewat Asmaul Husna. Berikutnya ayat-ayat terakhir surah Al-Hasyr ini adalah mengenalkan kita tentang siapa Allah lewat nama-namanya yang baik, lewat Asmaul Husna-Nya. Demikian untuk hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama tadi mengikuti kajian Quran surah Al-Hasyr ayat 21, perumpamaan tentang gunung yang telah disampaikan oleh Ustaz Harjani. Sudah hampir masuk di waktu surut. Apakah ada yang mau bertanya dari hadirin hadirat sekalian? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Pak Burhan, Ketua IKADI. Insyaallah. Nah, jadi kita alhamdulillah dapat pencerahan pagi ini. Beberapa waktu yang lalu surah Al-A'raf ayat 179 itu ada isyarat dari Allah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ila akhiri. Ini yang Anda ingin mohon dicerahkan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun. Mereka punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau mata kan mudah kita memahaminya. Lahum a'yunun, Ya. mudah. Lahum azanun, ya, fungsi mata, fungsi telinga udah dapat. Hati memahami. Ya. Jadi beberapa kali Anda mencoba itu bagaimana sih hati memahami. Jadi Anda memahami kayak gini, nanti mohon diluruskan. Anda memahami lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ini baca Al-Quran tapi tidak mengingat apa yang dibaca itu. Kemudian kalau Anda memahami gini Ustaz, hati ini dia kan fungsinya mengungkapkan rasa sedih, rasa gembira, kemudian rasa takut gitu. Nah, ini untuk peran hati. Jadi kemudian ada satu lagi mengingat. Jadi Anda mencoba memahami kayak gini. Hati yang tidak memahami mungkin hati yang tidak diingat-ingatkan pada neraka, tidak diingat pada surga. Jadi tidak ada rasa takutnya gitu. Gimana Ustaz nih? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat ayat ya tentang modal yang diberikan Allah untuk kita mendapatkan hidayah, itu kan ada fuad, ada sama, ada basar. Ya. Jadi ada fuad, ada sama, ada basar.
yang di dalam surah As-Sajdah itu disebutkan oleh Allah wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Nah, di situ ada sama, basar dan fuad. Kemudian yang dibaca tadi ayatnya laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yun yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Itu ada qalbun, ada di situ ada ainun, di situ ada uzunun. Jadi yang saya pahami bahwa kalau ainun kemudian ainun kemudian uzunun dan kolbun ini perangkat. Ini perangkat. Tapi perangkat ini tidak berfungsi kalau tidak disama, tidak dibasor, tidak difuat. Ya. Jadi menjadi disfungsi dia. Menjadi disfungsi. Telinga, semua orang punya telinga. Tapi ketika telinga tidak disama, difungsikan untuk mendengar, maka telinga menjadi perangkat saja. Itulah makna daripada lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Mata itu perangkat. Tapi basar itulah kita memungsikan untuk dia belajar, untuk dia tadabbur, untuk dia tafakkur, itu basar. Ya. Uzud perangkat saja, telinga. Semua punya telinga dikasih, tapi tidak bisa untuk dipakai untuk mendengar. Nah, mendengar fungsi memungsikannya untuk sama itulah nanti yang akan sangat-sangat disesali oleh manusia. Ya, dalam surah Al-Mulk kan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Andai kan kami mau dengar dulu atau kamu mau menggunakan akal kami, nggak bakalan kami ke neraka ini. Jadi punya telinga tak mau dengar, punya mata tak mau melihat. Nah, punya hati, perangkatnya itu, kolbun itu, ya, tak mau dijadikan fuad, ya, tak mau untuk tidak mau untuk dijadikan alat untuk memahami. Nah, memahami di situ sumber pemahaman bukan seperti pemahaman akal, tapi pemahaman untuk melahirkan khasyah, betul, ya. Jadi pemahaman untuk melahirkan khasyah itu tempatnya hati. Ya, untuk melahirkan rasa takut, untuk melahirkan rasa tenang, itu tempatnya nanti di hati. Ya, tetapi ya, sumbernya adalah kolbun, ya, ketika dia bisa untuk difuatkan, ya, untuk memahami ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan suasana khasyah, suasana fikih. Nah, fikih lebih daripada ilmu. Ya, dia lebih khusus dibandingkan ilmu. Dia memahami apa yang seharusnya dari ilmu yang dia miliki. Nah, jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, ini juga ayat-ayat yang kita baca Al-Quran ini harus lahirnya kepada fikih. Akhir daripada pembelajaran ilmu harus melahirkan fikih. Ya. Oleh karena itulah ketika kita diminta untuk membagi orang siapa yang harus belajar ilmu, siapa yang harus berada di lapangan untuk berdakwah dan berjihad. Allah menyebutnya yatafaqahu fiddin, liyatafaqahu fiddin, agar mereka tafaqquh dalam agama. Jadi sampai ke tingkat tafaqquh. Tidak hanya dia belajar dapat ilmunya, tapi sampai dia bisa memahami makna, tujuan, maslahat, ya, daripada ilmu yang dipelajari. Wallahu alam, ya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan.